Annyeonghaseyo, semoga kabar kalian as always luar biasa super sangat baik sekali. Kembali lagi dengan gue Mario Ho Channel. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa like dan juga subscribe. Jangan lupa juga nonton di sebelah sini mungkin ya. Kenapa gue bikin YouTube channel Mario Ho ini? Kalian akan tahu sebab akibatnya kenapa dan bagaimana gue bisa menguntungkan kalian semua juga untuk titik. Silahkan cek di sini apa keuntungannya menjadi subscriber Mario Ho. Oke, kita langsung saja episode 15, episode yang sangat menggemparkan, at least buat gue. Gimana buat kalian? Pendapat kalian apa? Jangan lupa dong di put di komen. Jika ada pertanyaan, silahkan juga put di komen jika kalian punya pendapat mengenai episode ini. Please ceritakan di komen, kita ngobrol bareng. Tentu gue akan balas komennya. Banyak yang perlu di cover poin-poinnya, yaitu adalah nomor 1, tesnya berjalan sangat lancar luar biasa. Oke, kita skip aja, itu juga keren tapi nggak terlalu penting. Di sini ada improvement sekali lagi yang mungkin gue kelewatan untuk sebutkan di episode sebelumnya. Itu adalah sepupunya Namdosan. Siapa gue lupa namanya. Karirnya juga meningkat, karakternya meningkat, dan dia juga udah mulai dihormati. Dulu kan dia cuma disukai dan dikagumi oleh Namdosan. Sekarang dia udah mulai dikagumi oleh banyak orang. Karirnya keren banget, ide-idenya juga keren. Di sini ada pertikaian antara Dosan dan juga Ji-pyong. Sekali lagi pertikaian, mungkin ini pertikaian terakhir, dimana dia mau untuk ambil tendernya, untuk maju tender tersebut. Tender di Smart City, kalian tahu sendiri, menjadi partner untuk automatic driving vehicle. Di sini kalian bakal kelihatan tipenya dua orang tersebut. Dosan itu adalah tipenya pusher, tipenya itu pemimpi, tipenya itu yang benar-benar, gue mau jujur kepada kalian, alasan drama ini dibuat ada menceritakan tentang sifatnya secara naluri ya, menceritakan sifatnya Namdosan itu seperti apa. Seorang pusher, orang yang mendorong limit, orang yang mendorong batas-batas kemampuan kita menjadi ekstra. Sesuatu yang nggak mungkin, itu akan dibuat mungkin. Itulah tipe Dosan. Ini tipenya push. Dia mau push Dalmi. Dalmi itu takut-takut karena dia punya dua mentor, dia punya dua orang yang bertolak belakang, tapi dua-duanya sama-sama hebat, sama-sama pintar, sama-sama luar biasa. Itu siapa aja? Kalian tahu banget, pasti ada Dosan, ada Ji-pyong. Yang satu mendorong mimpi, yang satu menjaga supaya kita tetap berada di realita. Itu tipe kedua orang tersebut. Jika dua orang ini bersatu di dalam sebuah tim, itu akan sangat luar biasa. Tapi sayangnya ini belum. Gue pernah bikin teori bahwa mereka semua berempat, Dosan, Dalmi, Inje, Ji-pyong, itu semua akan jadi satu tim sebelum series ini berakhir. Itu akan terjadi, dan ini udah mulai kelihatan. Kalian tahu sendiri. Nah, Ji-pyong itu tipenya most of the time ya, bener-bener selalu bilang enggak, selalu bilang jangan, selalu bilang ini itu bener-bener tipenya yang menghambat. Itu masih tetap di level yang realistik ya. Jadi dia bener-bener tipenya main aman. It's great, namanya juga investor. Nah, bedanya dua itu. Startup itu adalah berbicara tentang entrepreneurship, berbicara tentang membangun mimpi, Dosan. Jika kita berbicara filmnya judulnya investor ya, atau investing, atau whatever selain startup ya, Ji-pyong pasti yang jadi pemeran utama. Tapi udah mulai kelihatan pemeran utamanya ya udahlah Dosan lah. Jadi kalian tahu ya, udah 99% endingnya pasti Dosan dong, udah jelas. Di situ ada cuplikan, nanti gue bisa share cuplikan dimana neneknya bilang kita nggak tahu apa yang terjadi, jadi gue lakuin aja. Nah itu langsung Dami klik. Oke, gue yakin. Walaupun sebenarnya dia udah mulai ngarah-ngarah ke situ karena dia benar-benar terus nyoba tarot untuk dapat jawaban positif. Sebelumnya kan dibilang itu agak negatif ya, jadi benar-benar kita harus hati-hati. Tapi itu benar-benar peringatan yang sangat bagus sih, karena memang setiap project yang besar, yang menggiurkan, yang punya banyak resiko, pasti kita harus berhati-hati ekstra. Nah di sini ada session yang sangat bagus sekali, session namanya bromance ya, kita bilang brother bromance antara cowok dengan cowok. Itu pada saat si Dosan dan si Ji-pyong lagi mabok-mabokan, itu lucu banget. Itu benar-benar heartwarming, gue suka banget ngelihatnya. Akhirnya di situ gue udah mulai merasa ketegangan mereka tuh mereda, apalagi pada saat si Dosan sudah curhat kepada Ji-pyong bahwa Dalmi sebenarnya cuma suka tangan gua, katanya gitu. Tapi ujung-ujungnya diceritain sesuatu yang menggemparkan. Gue juga akhirnya di sini dibilang
Ji Pyong secara fully bukan menyerah ya, tapi dia oke lah. Dosan, jika lu mau berusaha sekuat mungkin untuk menjadi yang terbaik untuk Dalmi, ini yang harus lu lakukan. Blak 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 blak. Jadi dia benar-benar kasih saran, dia udah benar-benar let go, dia udah siap kalah. Dan dia sempat bilang, ini yang cukup menarik sih. Dia bilang adalah, padahal cuma dengan tangan lu, tangan yang besar lu, ini tangan gue besar juga ya. Cuma tangan besar lu bisa ngalahin seluruh kenangan gue. Katanya gitu. Wah itu sih. Di saat itu gue udah bener-bener sedih banget sama Ji Pyong. Gue sebagai tim setia Ji Pyong dari awal series sampai ke 3/4 ya, itu gue bener-bener full tim Ji Pyong. Tapi I'm so sorry, jika keadaan harus terjadi seperti ini, gue harus objektif dong. Gue harus bilang siapa yang paling baik untuk Dalmi. Dan di sini gue udah bisa bilang bahwa Dosan, Ji Pyong is not the best for Dalmi right now. Oke. Nah di sini saat itu dia udah mulai transisi namanya. Fase transisi adalah dia fase move on. Move on bukan berarti dia harus cari cewek baru, enggak. Dia mulai merelakan Dalmi. Dia mulai kasih Dosan the best advice. Pede aja gitu katanya kan. Lo gak usah khawatir, gua nih gak ada apa-apanya bareng kayak gitu. Lo akan tahu siapa yang Dalmi sukai, yang pasti bukan gua. Tipe-tipe Ji Pyong tuh ngomong seperti itu. Dan disitu udah mulai namanya transition phase, dimana dia mau coba merenung diri sendiri, dia menghindari Dalmi supaya nggak baper dulu. Tapi dalam hati dia udah mulai berubah, dia mulai mengganti negativity, artinya adalah dia mau move on dari keadaan dia suka Dalmi menjadi dia benar-benar full tidak terikat sama Dalmi apa adanya. Kayaknya dia sama Inje deh, ramalan gua. Kayaknya dia sama Inje. Tapi semoga aja terjadi karena Inje juga benar-benar one of the best character in the series. Nah akhirnya Dalmi dan Inje udah peaceful. Kakak beradik udah menjadi satu. Ji Pyong sudah mulai mereda, sudah mulai bukan yang namanya selalu tolak belakang lagi. Dia benar-benar menjadi udah mulai agak netral. Kedepannya nanti di episode 16 kita akan lihat bahwa mereka semua akan fully jadi satu. Endingnya mereka akan jadi satu, one of the largest conglomerate di Korea Utara, Korea Selatan. Oke. Kita udah kelihatan musuh terakhir adalah Morning Group. Siapa lagi kalau bukan orang yang paling berkuasa, salah satu yang paling berkuasa di Korea. Nah, gue nggak tahu deh si Han Ji Pyong itu dapat kabar dari mana. Yang pasti dia udah dapat kabar bahwa Chong Myung atau Dalmi dan grupnya semua Dosan itu lagi diinterview sama bla 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 reporter tersebut. Ini sessionnya akan sama. Ji Pyong akan menjadi savior, penyelamat lagi. Tapi di sini dia bukan menyelamatkan hanya Dalmi loh. Itu one of the best kabar baiknya di episode 16. Dia nggak hanya menyelamatkan Dalmi, dia benar-benar menyelamatkan satu tim. Kenapa? Sebagai mentor yang baik, bukan sebagai orang yang baper, yang bawa perasaan gue menolong lu cuma karena gue cinta sama lu, jadi gue nolong aja satu tim lu. Bukan kayak gitu. Ini udah mulai benar-benar fully as a one team. Jadi kalian akan lihat kerjasama yang luar biasa antara 4 grup karakter kita. Sam Tek, terus ada si Saha, ada si Dalmi, Dosan, Inje, Ji Pyong, the best startup team ever, bener ya. Jurnalis nggak seharusnya melakukan hal tersebut. Kalau menurut gue bilang adalah ramalan gue ya, episode 16 ini akan terjadi. Keadaan buruk akan terjadi. Itu reporter itu benar-benar berhasil menerbitkan artikelnya. Bahwa dia kena ransomware, hidup bisa kena hack. Kalian ingat kan? Nah di situ Ji Pyong akan berusaha dari belakang lagi as usual, menggunakan powernya dia, koneksinya dia, untuk menyelamatkan atau mencegah hal tersebut menjadi lebih parah. Tapi Dosan yang akan mengetahui full siapa hackernya, ransomware itu siapa yang buat, ya pasti dua lead developer itu. Gue masih nggak peduli lah namanya ya, dua penjahat itu yang sekarang kerjasama jadi lead developer di perusahaannya Morning Group.
Morning AI. Endingnya, jika berhasil, jika mereka dapat projectnya, berarti mereka udah bener fully jadi perusahaan yang sangat amat besar, one of the largest. Karena 1,8 triliun won itu misalnya ya, project buat alokasi buat mobil otomatis tersebut, itu bisa jadi 5% lah, 5 atau 10%. Kalian hitung aja sendiri, gue akan hitungin sendiri nanti 5 atau 10% dari budget tersebut itu duitnya akan jatuh dan masuk ke Chongmyong atau grup idola kita ya, startup idola kita lah, siapapun nanti namanya, mungkin nanti namanya berubah karena si Han Ji Pyong akan join jadi CFO of course. Nah, namanya akan berubah siapapun itu namanya, pokoknya company-nya nanti akan mendapatkan at least alokasi 5-10%. Karena isi kota sebenarnya isinya paling banyak kebanyakan mobil, motor, kendaraan, transportasi, whatever. Jadi alokasi 5-10% dari budget tersebut untuk mendevelop hal tersebut itu gede banget. Hitungannya berapa? Ya kalian lihat sendiri hitungannya nanti segini. Jadi thank you for watching. Kalian setuju nggak kira-kira dengan ramalan gue? Kira-kira poin-poin gue jelas nggak? Ada yang kurang nggak sih? Nah, kalian jangan lupa bisa share langsung tanggapan kalian, pertanyaan kalian, dan juga poin-poin yang gue kelewat, dan bagian-bagian apa sih episode 15 ini yang kalian paling suka. Jangan lupa di share tanggapan kalian di komen ya, supaya biar makin seru lagi. Jadi yang pasti episode 16 ini semua tim akan jadi satu full team, full power kalau kata si Just No Limit. Thank you for watching, see you on the next video. Kamsahamnida, jangan lupa like dan juga subscribe. Bye bye, love you guys.